Oke. Nyet lah roomnya. Nah, wah, kedengeran suara mobilnya? Oh, enggak. Dua, tiga. Baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hasil kerja kami yaitu menganalisis bangunan lantai 2. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Iwayan Mani Agus Kusuma Putra dengan NIM 007. Yang kedua ada Igusti Agung Ngurah Yoga Widnyana dengan NIM 009. Yang ketiga ada IKD Angga Wiguna dengan NIM 021. Yang keempat ada Pande Made Yuda Mahendra Atmaja dengan NIM 042. Yang kelima ada Igusti Agung Bagus Argia Jagadita dengan NIM 038. Baik, di sini adalah pembahasan materi. Yang pertama yaitu studi literatur yang menjelaskan tentang sifat utama beton, jenis-jenis beton. Yang kedua ada studi preseden yang menjelaskan tentang yang pertama peta lokasi, fungsi bangunan, kondisi tanah, kondisi lingkungan, material, dan sistem konstruksi. Yang ketiga ada gambar kerja yang berisi tentang denah lantai 1, denah lantai 2, potongan AA, potongan BB. Yang keempat ada aksonometri yang menjelaskan tentang substruktur, superstruktur, dan juga upper struktur. Yang kelima ada substruktur yang berisi tentang denah pondasi menerus, denah pondasi telapak, denah sluf, denah kolom, detail balok, detail ring, potongan plat kaki, penulangan plat kaki. Yang keenam ada superstruktur yang berisi denah plat lantai. Yang ketujuh ada upper struktur yang berisi tentang detail kap. Yang kedelapan ada perkiraan beban yang berisi beban mati, beban hidup, beban gempa, beban hujan, dan beban angin. Yang kesembilan ada pembebanan yang berisi beban vertikal, beban horizontal, mitigasi bencana. Yang ke-10 ada prinsip struktur yang berisi kekuatan, kestabilan, kekakuan, dan tektonika. Yang ke-11 itu analisi yang berisi tentang alasan penggunaan struktur beton dan juga pengaruh struktur beton terhadap estetika. Baik, masuk ke penjelasan pertama yaitu studi literatur. Apa itu bangunan berstruktur beton? Bangunan berstruktur beton adalah jenis konstruksi yang menggunakan beton sebagai bahan utama untuk mendukung beban struktural dan memberikan kekuatan dan kestabilan pada bangunan tersebut. Beton adalah campuran dari semen, air, agregat yang berisi pasir, kerikil, batu pecah, dan adiktif yang dicampurkan bersama untuk membentuk bahan yang kuat dan tahan lama. Beton adalah material yang kuat terhadap kondisi tekan, akan tetapi material yang lemah terhadap kondisi tarik. Kuat tarik beton bervariasi, mulai dari 8 sampai 14% dari kuat tekanannya. Rendahnya kapasitas tarik beton menimbulkan terjadinya retak lentur pada taraf pembebanan yang masih rendah. Baik, selanjutnya yaitu studi preseden. Bangunan ruko ini dibagi menjadi dua untuk tahun pembuatannya. Yang pertama, pembuatan lantai 1 pada tahun 2017. Pembuatan lantai 1 pada bangunan ini diperuntukkan untuk membuat ruko. Karena tempatnya yang berada pada pinggir jalan, jadi bangunan lantai 1 ini sangat cocok untuk melakukan kegiatan usaha. Lalu lantai 2 dibangun pada tahun 2021. Bangunan lantai 2 ini
dibuat untuk homestay sebagai tempat peristirahatan sementara untuk klien yang ingin menempati. Baik, di sini ada sivitas aktivitas. Yang pertama yaitu sivitas penyewa kos. Aktivitasnya datang, menempati, pergi. Yang kedua ada sivitas penyewa ruko yang aktivitasnya itu datang, melakukan aktivitas, lalu pergi. Yang ketiga ada sivitas pembeli, aktivitasnya datang, membeli, lalu pergi. Yang keempat ada sivitas owner, aktivitasnya datang, melihat keadaan, mendata, lalu pergi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sifat utama beton, kelebihan beton dan kekurangannya. Sebagai bahan konstruksi, beton memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun demikian, beton tetap menjadi bahan paling banyak dipakai dalam hampir seluruh atau semua konstruksi di dunia, termasuk di Indonesia. Secara umum, inilah kelebihan beton. Yang pertama, mudah dibentuk sesuai dengan keperluan konstruksi. Yang kedua, memiliki kekuatan yang tinggi dalam menampung beban. Yang ketiga, tahan terhadap suhu rendah maupun suhu yang tinggi. Yang keempat, biaya pemeliharaan murah dan mudah. Sedangkan kekurangan beton adalah yang pertama, jika sudah mengeras, beton sulit diubah tanpa menimbulkan kerusakan. Yang kedua, penghancuran beton sangat mahal dan tidak bisa dipakai lagi. Selanjutnya ada sifat-sifat beton. Meskipun jenis beton masa kini sangat beragam, akan tetapi secara umum, beton memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kuat tekan tinggi. Yang kedua, memiliki kuat tarik lemah. Yang ketiga, kualitasnya tergantung pada kualitas semen dan agregat pembuatnya. Yang keempat, beton bisa kehilangan kekuatan hingga 40% jika pengeringan diadakan sebelum waktu yang tepat. Yang kelima, sifat pengerasan beton bertambah seiring pertambahan suhu. Yang keenam, kekuatan beton bertambah seiring dengan bertambah umurnya. Dari semua sifat di atas, beton masih menjadi andalan bahan bangunan yang dipakai saat ini, mulai dari konstruksi ringan seperti rumah, tempat tinggal, hingga pembuatan gedung-gedung tinggi. Beton tetap menjadi pilihan utamanya. Maka penting dalam pemeliharaan bahan utama beton seperti agregat dan semen agar kualitas beton sempurna. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis beton. Yang pertama, beton mortar. Yang kedua, beton ringan. Yang ketiga, beton non-pasir. Yang keempat, beton hampa. Yang kelima, beton bertulang. Yang keenam, beton protegang. Yang ketujuh, beton pracetak. Yang kedelapan, beton massa. Yang kesembilan, beton siklop. Yang kesepuluh, beton serat. Dan yang terakhir, 11, beton polimer. Next. Selanjutnya ada peta lokasi yang dimana kami survei dengan luas bangunan 150 meter persegi yang berlokasi di Jalan Kubu Gunung, Banjar Tegal Jaya, Dalung, Badung. Next. Selanjutnya ada fungsi bangunan. Fungsi bangunan lantai satu yaitu sebagai ruko atau tempat usaha. Fungsi bangunan lantai 2 yaitu sebagai kos-kosan. Next. Selanjutnya ada kondisi tanah. Dari hasil survei yang kami lakukan, dilihat dari kondisi tanah di Jalan Kubu Gunung Banjar Tegal Jaya Dalu, yaitu tanah kering, dan tekstur tanah berpasir. Karena dilihat dari lingkungan site, tidak terdapat pepohonan yang rindang, hanya terdapat semak belukar, rerumputan, dan pohon kecil di tempat tertentu. Next. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Bangunan ini menghadap ke timur. Sebelah utara bangunan terdapat bangunan ruko yang menjorok ke dalam. Sebelah timur bangunan terdapat jalan raya. Sebelah selatan bangunan terdapat gang menuju kos-kosan dan rumah. Dan sebelah barat bangunan terdapat rumah. Next. Selanjutnya ada material dan sistem konstruksi. Bangunan ini menggunakan material beton bertulang untuk slub, kolom, dan balok. Dan untuk bagian dinding dilapisi keramik sebagai finishing. Bangunan ini menggunakan material baja sebagai konstruksi pada bagian rangka atap, serta menggunakan sistem konstruksi beton pada bagian substruktur dan superstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Eh, Sini saya akan menjelaskan tentang jenis struktur. Dibagi menjadi tiga, yaitu upper struktur, superstruktur, substruktur, dan yang terakhir adalah gambar kerja. Next. Nah, hubungan upper struktur, superstruktur, dan substruktur di sini, nah, bisa dilihat dari gambar. Untuk bagian atas itu merupakan upper struktur, bagian tengah merupakan superstruktur, dan yang terakhir ada substruktur. Upper struktur di sini sebagai pelindung dari air hujan, hembusan angin, dan juga cahaya matahari langsung. Lalu penyangga kedua upper struktur disalurkan ke superstruktur. Superstruktur di sini sebagai penopang dan pelindung beban hidup maupun beban mati. Semua beban dari upper struktur hingga superstruktur disalurkan pada substruktur. Next. Nah, berikut adalah denah lantai satu dari bangunan ini. Nah, untuk denah lantai satu pada bangunan ini digunakan sebagai ruko dan juga salon. Di sini bisa dilihat untuk eh, penempatan kolom untuk warna hijau itu merupakan kolom induk dengan ukuran 25 kali 25. Sedangkan yang warna merah itu merupakan kolom anak. Di sini setiap ruko memiliki fasilitas yang sama dengan ukuran yang sama. Juga ada WC di dalam. Next. Nah, berikutnya ada denah lantai 2. Di sini bisa dilihat untuk bagian kolom induk berukuran 25 kali 25 dan kolom anak berukuran 15 kali 15. Di sini fungsi bangunan merupakan kos-kosan dengan jumlah 5 kamar. Next. Nah, di sini merupakan gambar kerja potongan AA. Di sini kita bisa lihat untuk lantai 1 memiliki ketinggian 379 dan lantai 2 memiliki ketinggian 355, dan untuk leher dari bangunan memiliki tinggi 69 dan tinggi atap merupakan 241. Bagian upper struktur dari bangunan ini adalah hubungan rangka atap besi holo, ring balok dengan ukuran 25 kali 30, list plank, dan plafon gipsum. Untuk superstrukturnya ada kusen kayu, dinding yang dicat, plat lantai dengan ukuran 15 cm, balok dengan ukuran 20 kali 35, terus ada ring balok dengan ukuran 20 kali 50, selanjutnya ada pas bata. Berikutnya ada substruktur yang melingkupi keramik, sloop dengan ukuran 25 kali 30, tanah huruf, pas batu kali, pas batu kosong, pasir huruf, tanah asli, dan yang terakhir ada fondasi setempat. Next. Di sini yang terakhir ada pedoman A. Di sini bangunan memiliki ketinggian untuk lantai 1 379, lantai 2 dengan ukuran 350, leher bangunan dengan ukuran 69, dan tinggi atap mencapai 241. Untuk bentang bangunan ini adalah 100, 700, 863. Di sini yang mencakup dari upper struktur adalah hubungan rangka atap besi holo, ring balok dengan ukuran 15 kali 35, list plank, dan plafon gipsum. Untuk superstrukturnya sendiri, itu ada dinding yang dicat, plat lantai dengan ukuran 15 cm, balok dengan ukuran 20 kali 35, ring balok dengan ukuran 25 kali 30, pas batu bata. Dan yang terakhir, bagian dari substruktur adalah keramik, sloop dengan ukuran 25 kali 30, tanah huruf, pas batu kali, pas batu kosong, pasir huruf, dan tanah asli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan gambar kerja. Yang pertama ini ada denah pondasi menerus. Bisa dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya ada denah pondasi telapak.
Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, ada detail slope, kolom, dan juga balok. Eh, yang pertama, detail slope 3 nih dengan ukuran 250 kali 350. Di sini menggunakan besi 4 dengan diameter 12. Dan selanjutnya ada detail kolom 2 dengan ukuran 150 kali 150 menggunakan besi 4 dengan diameter 10. Selanjutnya ada detail balok 4 dengan ukuran 250 kali 500 menggunakan besi 10 dengan diameter 13. Selanjutnya ada detail balok 5 dengan jarak 250 kali 500 yaitu menggunakan besi 8 dengan diameter 13. Selanjutnya ada detail ring 6 dengan ukuran 150 kali 200 menggunakan besi 4 dengan diameter 8. Selanjutnya di sini ada potongan plat kaki. Di sini menggunakan besi 8 dengan diameter 13. Selanjutnya ada penulangan plat kaki dan detail kolom. Bisa dilihat pada gambar, yaitu di sini menggunakan besi 8 dengan diameter 13. Next. Selanjutnya ada denah plat lantai. Di sini menggunakan besi 8 dengan jarak sengkangnya yaitu 20 mm. Bisa dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya ada perstruktur. Yang pertama yaitu ada genteng. Yang selanjutnya ada lisplang. Selanjutnya ada leheran genteng. Dan yang terakhir ada balok dengan ukuran 25 per 35. Next. Selanjutnya di sini ada pembebanan beban mati. Beban mati merupakan beban yang berasal dari berat bangunan itu sendiri, mencakup komponen struktural dan arsitektural, dan juga semua peralatan lainnya seperti bagian superstruktur, superstruktur, dan substruktur. Selanjutnya ada beban hidup. Beban hidup merupakan beban yang berpindah-pindah atau tidak tetap yang disebabkan oleh penghuni atau pengguna bangunan dan segala suatu objek yang sifatnya tidak tetap selama masa layak bangunan. Next. Selanjutnya ada beban gempa. Beban gempa adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya getaran gempa. Selanjutnya ada beban hujan. Beban hujan adalah beban yang berasal dari hujan yang memiliki massa yang beragam. Beban air ini sangat berbahaya jika berada pada tempat datar atau tempat yang tidak memiliki saluran pembuangan air hujan. Selanjutnya ada beban angin. Beban angin adalah beban yang bekerja pada suatu struktur yang diakibatkan oleh struktur yang berada di lintasan angin, menyebabkan aliran angin berbelok atau bahkan dapat terhenti, sehingga angin tersebut menimbulkan tekanan dan hisapan pada struktur. Beban angin kadang tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap struktur yang kaku dan bertingkat rendah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada analisis pembebanan vertikal, horizontal, serta imitigasi bencana. Analisis pembebanan vertikal. Analisis pembebanan vertikal adalah beban yang berada pada arah vertikal. Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat bangunan. Contoh beban mati seperti footplat, pondasi batu kali, dan kolom, seperti gambar yang sudah diberi warna merah. Yang kedua, lalu ada analisis pembebanan horizontal. Analisis pembebanan horizontal adalah beban yang berada pada arah horizontal. Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat bangunan. Contoh beban mati seperti balok induk, balok anak, plat lantai, ring balok, dan beban hidup dihasilkan dari tekanan yang diberikan oleh manusia saat melakukan gerakan.
seperti yang sudah diberi warna merah ini. Lalu berikutnya ada mitigasi gempa. Mitigasi gempa pada lantai 1 terdapat ruangan kelas dan bangunan lantai 2 terdapat tangga yang sedang untuk menuju lantai 1 dari lantai 2 dengan aman dan berisi railing untuk mencegah korban saat gempa. Bangunan bertingkat tinggi memiliki sistem struktur bawah dan struktur atas didesain dan dikonstruksikan untuk dapat menopang dan menyalurkan beban horizontal maupun beban gaya gravitasi sehingga mampu mewujudkan konsep arsitektural khususnya pada bangunan. Next. Berikutnya ada prinsip struktur. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan elemen dan komponen struktur bangunan yang bekerja secara vertikal ataupun horizontal bangunan dalam menahan beban yang timbul. Komponen struktur vertikal berupa kolom berfungsi menahan gaya-gaya vertikal yang dialirkan dan disebarkan menuju substruktur dan fondasi bangunan. Yang kedua ada kestabilan. Kestabilan bangunan merupakan kemampuan bangunan dalam mengatasi gaya-gaya lateral dari luar seperti angin, gempa, ataupun gaya gravitasi bumi. Pada contohnya bangunan ini terdapat pada bagian kolom bangunan. Yang ketiga ada kekakuan. Kekakuan pada bangunan terdapat pada balok bagian dari struktural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang. Pada bangunan ini, kekakuan terletak pada bagian balok. Tektonika. Tektonika berperan memberikan artikulasi pada mekanisme penyaluran beban dari elemen-elemen struktur. Secara sederhana, tektonika struktur adalah sistem sambungan pada konstruksi bangunan yang ditinjau dari segi estetika seperti pada bagian atap. Next. Alasan penggunaan struktur beton. Alasan penggunaan struktur beton pada bangunan ini karena beton memiliki fungsi sebagai penahan beban yang sifatnya tahan terhadap getaran, tidak mudah termakan karat, serta tahan terhadap gempa yang mampu menahan beban. Beton juga tidak memerlukan pemeliharaan serta dapat mengurangi pengeluaran selama beberapa tahun ke depan. Beton juga bisa dibentuk sesuai kebutuhan konstruksi yang diinginkan. Next. Pengaruh struktur terhadap estetika. Struktur menjadi hal yang ditakutkan dalam artian tidak mengindahkan fungsi dasar dari guna struktur sehingga mengganggu estetika sesuatu bangunan. Pengaruh berubahnya model struktur akan mempengaruhi model bentuk bangunan, dan penerapan kolom maupun balok yang diekspos memberikan kesan estetika yang berbeda pada bangunan. Bangunan bertingkat tinggi memiliki sistem struktur bawah dan struktur atas didesain dan dikonstruksikan untuk dapat menopang dan menyalurkan beban baik dan beban lateral atau horizontal maupun beban gaya gravitasi. Struktur kolom dan balok menjadi elemen garis horizontal dan vertikal yang menjadi aksen pada fasad sehingga fasad memiliki olahan tanpa menambahkan material lain karena memanfaatkan struktur bangunan yang apa adanya dan dimunculkan sehingga menjadi elemen baru. Next. Berikut adalah foto atau gambar dari perspektif struktur pada bangunan ruko kami. Next. Berikut adalah dokumentasi bukti survei lapangan. Next. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.